Tetapi ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama, apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Bilal bin Sa'ad. Jangan engkau melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Dosa kecil, memang kecil dalam pandangan kita, atau masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Tetapi jangan dilihat kecilnya dosa itu, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Siapa yang engkau maksiati? Kepada siapa engkau melakukan pelanggaran? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah zat yang engkau lakukan pelanggaran terhadap perintah-perintahnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Banyaknya perbuatan dosa, apakah itu berupa perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, ataupun berbagai macam jenis perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dosa, mengapa dengan mudah dilakukan oleh seseorang? Dan kenapa mereka melakukan perbuatan dosa tersebut tanpa merasa berdosa? Ini ada sebuah rahasia sesungguhnya yang kalau kita telisik lebih jauh, kita akan menemukan salah satu alasannya itu pada ungkapan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, yang beliau menggambarkan tentang kepribadian seorang mukmin dan kepribadian seorang pendosa. Tentang seorang mukmin beliau menyebutkan, innal mu'min yara dzunubahu, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa tersebut atau melihat dosa yang dilakukannya itu ka'annahu, seakan-akan dia qa'idun tahta jabal, seakan-akan dia sedang duduk di lereng sebuah gunung atau sedang duduk di bawah kaki gunung, kemudian yakhafu an yaqa'a alai, takut dia sekiranya gunung tersebut akan longsor dan menimpa tubuhnya. Demikian seorang mukmin melihat dosa yang dilakukannya. Demikian seorang mukmin akan merasa trauma untuk melakukan dosa-dosa setelahnya. Setelah dia memahami dosa itu akan mencelakakannya. Ibarat sedang berada di bawah kaki gunung, kemudian tiba-tiba gunung tersebut longsor, itulah gambaran dosa yang diperbuatnya yang akan mencelakakan dirinya. Adapun seorang fajir, seorang pelaku dosa, seorang penggemar maksiat, seorang penikmat perbuatan-perbuatan mungkar, maka digambarkan sebagai yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya itu kadzubabin, seperti lalat maro ala anfihi, seperti lalat yang terbang ringan begitu saja di depan hidungnya. Inilah rahasia bagaimana seorang pendosa tanpa merasa berdosa melakukan perbuatan dosa. Dia bayangkan, dia gambarkan kemaksiatan dan dosa tersebut seperti lalat yang terbang di depan hidungnya, berlalu begitu saja tanpa memahami, tanpa menyadari akibat resiko apa yang akan diperolehnya setelah dosa tersebut dilakukan. Sesungguhnya dosa itu seperti hutang yang seseorang sudah mengambilnya terlebih dahulu dan harus dia membayarnya di kemudian hari. Harus dia tebusnya sesudah perbuatan dosa tersebut dilakukan. Apakah tebusan itu akan langsung didapatkannya di dunia berupa teguran-teguran dari Allah terhadap perbuatan dosa yang diperbuatnya, ataupun nanti di akhirat berupa azab yang sangat pedih. Itulah gambaran dosa bagi seorang mukmin. Tapi bagi seorang fajir tadi seperti lalat yang terbang ringan begitu saja di depan hidungnya. Maka kita menemukan ada seorang anak yang mencelakai orang tuanya. Ada seorang pejabat yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Ada seorang pejabat yang mengkorupsi uang rakyat. Ada seorang pemimpin yang berlaku tidak adil. Sesungguhnya itu adalah bentuk perbuatan-perbuatan dosa yang semestinya harus ditunaikan dengan baik. Tetapi kenapa mereka ringan mengambil uang rakyat? Mengapa mereka merasa tak bersalah ketika berkhianat terhadap janji-janji yang sudah diucapkannya? Dan mengapa mereka tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melanggar aturan-aturan Allah? Karena mereka menggambarkan
dosa itu hanya seperti lalat yang terbang, yang tidak akan membahayakannya. Disinilah rahasia ketika terbuai seseorang oleh perbuatan dosa, maka kemudian dia akan merasa ringan melakukan dosa-dosa lanjutannya. Tetapi ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama, apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Bilal bin Sa'ad. Jangan engkau melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Dosa kecil memang kecil dalam pandangan kita, atau masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Tetapi jangan dilihat kecilnya dosa itu, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Siapa yang engkau maksiati? Kepada siapa engkau melakukan pelanggaran? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah zat yang engkau lakukan pelanggaran terhadap perintah-perintahnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melihat kepada siapa dia bermaksiat, maka terhadap dosa kecil pun sesungguhnya dia tidak akan berminat. Terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh pun dia tidak akan meliriknya, karena dia melihat di sebalik dosa tersebut adalah kepada siapa dia melakukan pelanggaran. Kemudian Ibnul Jauzi juga memberikan penyadaran kepada kita tentang bahayanya dosa ini, tentang jangan melihat, jangan meremehkan kecilnya dosa. Karena sesungguhnya, jelas beliau, rumput itu bisa dipintal untuk menjadi tali, kemudian bisa digunakan untuk mencekik onta yang gemuk. Dosa-dosa kecil itu diibaratkan oleh beliau, Ibnul Jauzi ini rahimahullah, seperti rumput yang bisa dipintal. Rumput yang lemah itu kalau disambung, dipintal, bisa menjadi tali yang kuat dan bisa dipergunakan untuk mencekik onta yang gemuk. Begitu pula dengan dosa-dosa kecil yang senantiasa diperbuat dan ditumpuk di dalam keseharian seseorang, maka akan bisa mencelakakannya. Maka jadilah kita sebagai seorang mukmin yang melihat dosa itu ibarat dia berada di sebuah kaki gunung, yang dia bayangkan gunung tersebut akan longsor dan mencelakakan dirinya. Jangan sampai muncul perasaan seperti melihat dosa itu bagaikan lalat yang terbang. Dengan kesadaran ini sesungguhnya, maka seorang muslim akan tidak berminat melakukan perbuatan-perbuatan dosa apapun. Tidak akan lagi merasa nikmat melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan apapun namanya jenis maksiat yang dijajakan orang, apapun jenis perbuatan-perbuatan maksiat yang dilabeli dengan berbagai macam merek, niscaya tidak akan ada minat seorang muslim untuk melakukannya. Dan ini akan mengurangi tindak-tindak kejahatan di berbagai macam lini kehidupan kita. Karena berbagai jenis sesuatu yang mengarah kepada perbuatan dosa dan maksiat tersebut tidak ada peminatnya sama sekali. Karena mereka sadar dengan melakukan dosa ini dan itu akan mencelakakan diri mereka, akan gulung tikar pengusaha-pengusaha maksiat, akan bangkrut total orang-orang yang menjajakan segala sesuatu yang di sana Allah haramkan untuk dikonsumsi. Semoga kita diberikan kekuatan iman untuk senantiasa menyadari tentang bahaya dosa dalam kehidupan kita, dan semoga pula kita diberikan kekuatan iman untuk senantiasa diberikan kewarasan dalam melihat berbagai macam jenis maksiat yang kesemuanya itu akan merusak diri kita, merusak iman kita, merusak kehidupan kita, dan akan merusak akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.